Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Akila Nurul Fatia, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai sertifikasi organisasi dan etika guru dalam pendidikan Islam, guna untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah Profesi dan Etika Keguruan dengan dosen pengampu Ibu Mainar Fitri MPD. Pembahasan pertama mengenai sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan nasional pada umumnya sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Sertifikasi guru merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 61 menyatakan bahwa sertifikasi dapat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, tetapi bukan sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, lokakarya, dan simposium. Namun, sertifikat kompetensi diperoleh dari penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Ketentuan ini bersifat umum, baik untuk tenaga kependidikan maupun non-kependidikan yang ingin memasuki profesi guru. Sertifikasi guru menunjukkan upaya nyata pemerintah dalam peningkatan kualitas guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar, dinilai kualitas diri dan kinerjanya. Dengan cara ini, diharapkan dapat diketahui kelayakan seseorang menyandang predikat sebagai guru profesional. Dalam hal ini, program sertifikasi yang diterapkan pemerintah selain untuk meningkatkan kualitas kompetensi seorang guru, dan ini yang paling utama juga untuk meningkatkan kesejahteraan hidup guru. Adapun kerangka pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi guru sebagai berikut. Yang pertama, lulusan program sarjana kependidikan sudah mengalami pembentukan kompetensi mengajar atau PKM. Oleh karena itu, mereka hanya memerlukan uji. Yang kedua, lulusan sarjana non-kependidikan harus terlebih dahulu mengikuti proses pembentukan kompetensi mengajar atau PKM pada perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan atau PPTK secara terstruktur. Setelah dinyatakan lulus dalam pembentukan kompetensi mengajar, baru lulusan S1 non-kependidikan mengikuti uji sertifikasi. Sedangkan lulusan program sarjana kependidikan tentu sudah mengalami proses pembentukan kompetensi mengajar atau PKM, tetapi tetap diwajibkan mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi. Yang ketiga, penyelenggaraan program PKM dipersyaratkan adanya status lembaga LPTK yang terakreditasi, sedangkan untuk pelaksanaan uji kompetensi sebagai bentuk audit atau evaluasi kompetensi mengajar guru harus dilaksanakan oleh LPTK terakreditasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Dikti Depdiknas. Yang keempat, peserta uji kompetensi yang dinyatakan lulus baik berasal dari lulusan program sarjana pendidikan maupun non-pendidikan diberikan sertifikat kompetensi sebagai bukti yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk melakukan praktik dan bidang profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Yang kelima, peserta uji kompetensi
yang berasal dari guru yang sudah melaksanakan tugas dalam interval waktu tertentu sekitar 10-15 tahun. Sebagai bentuk kegiatan penyegaran dan pemutakhiran kembali sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta persyaratan dunia kerja. Dalam prinsip uji kompetensi guru diselenggarakan secara komprehensif, terbuka, kooperatif, bertahap, dan mutakhir. Yang pertama, komprehensif. Komprehensif maksudnya adalah bahwa penyelenggaraan uji kompetensi perlu dilakukan secara utuh, mencakup ranah dan standar yang berlaku pada masing-masing bidang studi. Yang kedua, terbuka. Terbuka adalah uji kompetensi yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan profesi, materi uji, proses dan waktu pelaksanaan ujian. Yang ketiga, kooperatif. Kooperatif adalah terbukanya kerjasama baik antara lembaga penyelenggara uji kompetensi dan lembaga yang melakukan pembentukan kemampuan maupun antara lembaga uji kompetensi dan lembaga lain yang mempunyai fasilitas untuk uji untuk kerja terkait. Yang keempat, bertahap. Bertahap adalah bahwa peserta dapat menempuh uji kompetensi secara bagian demi bagian sesuai dengan kesiapannya. Dan yang kelima, mutakhir. Mutakhir adalah bahwa peserta yang mendapat sertifikat kompetensi harus mengikuti uji kompetensi baru apabila tidak melaksanakan tugas dalam bidangnya selama minimal 10 tahun atau adanya tuntutan kinerja baru sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan tuntutan dunia kerja. Dalam profil kompetensi pendidik sekurang-kurangnya meliputi yang pertama, penguasaan materi. Penguasaan substansi kurikuler yang mencakup pemilihan, penataan, pengemasan, dan presentasi materi bidang ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, pemahaman tentang peserta didik. Pemahaman seluk-beluk kondisi awal pembelajaran sebagai individu unik, termasuk kesulitan yang dihadapi dan kelainan yang disandang dalam konteks sosiokultur, keluarga, dan lingkungan masyarakat majemuk. Yang ketiga, pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Pengelolaan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik sebagai rujukan awal serta pembentukan manusia sebagai rujukan jangka panjang bermuara pada pembentukan kemampuan belajar mandiri dan konteks kepribadian yang utuh. Yang keempat, pengembangan kepribadian dan keprofesionalan. Kecenderungan menggunakan kemasalahan peserta didik dalam setiap keputusan atau tindakan, berprakarsa dan bertanggung jawab, mengembangkan kemutakhiran kemampuan secara mandiri sebagai tenaga profesional maupun mandiri, serta mengenali sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan termasuk yang dilakukan melalui kerjasama dengan sejawat atau masyarakat. Kita masuk pada pembahasan kedua mengenai organisasi profesi. Organisasi adalah salah satu kebersamaan dan interaksi saling ketergantungan antara individu-individu yang bekerja ke arah tujuan yang bersifat umum dan hubungan kerjasamanya telah diatur sesuai dengan struktur yang telah ditentukan. Unsur-unsur substansi organisasi merupakan hakikat yang mempunyai nilai serta makna, antara lain, yang pertama, di dalam organisasi berkumpul orang-orang sebagai sumber daya manusia yang terikat dalam hubungan kerja untuk mencapai tujuan. Yang kedua, di dalam organisasi terdapat berbagai macam ketentuan yang mengatur prosedur bagaimana orang-orang melaksanakan hubungan kerja. Yang ketiga, di dalam organisasi terdapat pembagian tugas secara berjenjang yang memberikan batas-batas kewenangan dan tanggung jawab seseorang atau kelompok orang dalam melaksanakan hubungan kepemimpinan. Yang keempat, di dalam organisasi terdapat sistem yang mengatur kesejahteraan,
kebutuhan penghargaan dalam segala rangka memenuhi kebutuhan fisik maupun non-fisik sumber daya manusia. Yang kelima, di dalam organisasi terdapat hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antara sumber daya manusia sebagai pemberi ide, pengelola, pelaksana, dan organisasi yang memberi jaminan kebutuhan sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan. Dan yang keenam, secara total organisasi merupakan suatu sistem terbuka yang di dalamnya tercermin adanya komponen-komponen dengan sub-sub kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, input, yang meliputi material, perlengkapan, fasilitas, sumber daya manusia, dana, berbagai peraturan dan kesatuan. Yang kedua, proses transformasi, yang mencakup sumber fisik dan sumber daya manusia yang diperoleh melalui lingkungan eksternal. Dan yang ketiga, output, meliputi hasil yang berupa barang atau material atau berupa layanan atau servis. Sedangkan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian atau keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Ada 8 kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar dapat disebut profesi. Yang pertama, panggilan hidup yang sepenuh waktu. Profesi adalah pekerjaan yang menjadi panggilan hidup seseorang yang dilakukan sepenuhnya serta berlangsung untuk jangka waktu yang lama. Kedua, pengetahuan dan kecakapan atau keahlian. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan atas dasar pengetahuan dan kecakapan yang khusus dipelajari. Yang ketiga, kebakuan yang universal. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan menurut teori, prinsip, prosedur, dan anggapan dasar yang baku secara universal atau umum, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pemberian pelayanan terhadap mereka yang membutuhkan. Yang keempat, pengabdian. Profesi adalah pekerjaan terutama sebagai pengabdian pada masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan secara material atau finansial bagi diri sendiri. Yang kelima, kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif. Profesi adalah pekerjaan yang mengandung unsur-unsur kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif terhadap orang atau lembaga yang dilayani. Yang keenam, otonomi. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan atas dasar prinsip-prinsip atau norma-norma yang ketetapannya hanya dapat diuji atau dinilai oleh rekan-rekannya seprofesi. Yang ketujuh, kode etik. Profesi adalah pekerjaan yang mempunyai kode etik, yaitu norma-norma tertentu sebagai pedoman yang diakui serta dihargai oleh masyarakat. Dan yang kedelapan, klien. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan untuk melayani mereka yang membutuhkan pelayanan atau klien yang pasti dan jelas subjeknya. Ada sejumlah cara dan tempat untuk meningkatkan profesi pendidik, yaitu pertama, dengan belajar sendiri di rumah. Kini banyak pendidik, terutama para dosen, memiliki perpustakaan pribadi di rumah sendiri. Yang kedua, belajar di perpustakaan khusus untuk pendidikan atau di perpustakaan umum. Yang ketiga, membentuk persatuan pendidik sebidang studi atau yang berspesialisasi sama dan melakukan tukar pikiran atau berdiskusi dalam kelompok masing-masing. Yang keempat, mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah dimanapun berada selama masih bisa dijangkau oleh pendidik. Yang kelima, belajar secara formal di lembaga-lembaga pendidikan baik negeri maupun luar negeri. Yang keenam, mengikuti pertemuan organisasi profesi pendidikan. Dan yang ketujuh, mengambil bagian dalam kompetisi-kompetisi ilmiah. Adapun tujuan dan tugas organisasi dalam kaitan peningkatan profesi pendidik antara lain
Yang pertama, menciptakan kriteria pendidik yang profesional. Yang kedua, menampung para pendidik yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menjadi anggota organisasi profesi. Yang ketiga, mencari peluang untuk memajukan profesi para anggota untuk studi lanjut. Yang keempat, mengadakan pembinaan profesi antara lain dengan mengadakan tim-tim pembina ke daerah-daerah. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan pendidikan dan menilai tingkat profesionalitas pendidik. Yang keenam, menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melanggar kode etik pendidik. Yang ketujuh, meneliti dan menilai konsep-konsep dan praktik-praktik pendidikan di tingkat mikro maupun makro. Yang kedelapan, mengadakan pertemuan secara berkala atau insidental untuk mengomunikasikan informasi-informasi pendidikan, bertukar pikiran, dan bila mungkin menyatukan pendapat. Yang kesembilan, membentuk konsep-konsep pendidikan melalui hasil-hasil penelitian di tanah air. Yang kesepuluh, memperjuangkan hak-hak pendidik sebagai pejabat profesional. Dan yang ke-11, meningkatkan kesejahteraan pendidik agar bisa berpenghasilan layak sebagai orang profesional. Kita masuk pada pembahasan ketiga mengenai etika guru dalam pendidikan Islam. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut self-control, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau profesi itu sendiri. Ada dua macam etika yang harus kita pahami dalam menentukan baik dan buruknya manusia dalam berperilaku. Yang pertama, etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Yang kedua, etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai dalam hidup. Dasar operasional pendidikan Islam yang pertama, dasar historis, yaitu dasar yang memberikan andil kepada pendidikan dari hasil pengalaman masa lalu berupa peraturan dan budaya masyarakat. Yang kedua, dasar sosial, yaitu dasar yang memberikan kerangka budaya di mana pendidikan itu berkembang seperti memindahkan, memilih, dan mengembangkan budaya. Yang ketiga, dasar ekonomi adalah dasar yang memberi pemikiran terhadap potensi manusia berupa materi dan persiapan yang mengatur sumber-sumbernya yang bertanggung jawab terhadap anggaran pembelajarannya. Yang keempat, dasar publik adalah dasar yang memberikan bingkai dan ideologi dasar yang digunakan sebagai tempat bertolak untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dan rencana yang telah dibuat. Yang kelima, dasar psikologi adalah dasar yang memberi informasi tentang watak pelajar, para guru, cara terbaik dalam praktek, pencapaian dan penilaian, dan pengukuran serta bimbingan. Yang keenam, dasar fisiologis adalah memberikan kemampuan memilih yang terbaik, memberi arah suatu sistem, mengontrol dan memberi arah kepada semua dasar-dasar operasional lainnya. Seorang guru dalam pendidikan agama Islam disebut dengan ustadz, mu'alim, murabbi, serta mu'addib, sebagaimana juga dijelaskan dalam kajian ilmu filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, guru sebagai mu'alim, berarti sebagai barometer pengetahuan seseorang murid, walaupun dalam prakteknya antara guru dan murid adalah saling memberikan informasi. Yang kedua, guru sebagai mu'addib adalah guru sebagai teladan atau disebut dengan kata uswah. Dalam bahasa Arab artinya seseorang guru adalah sebagai cermin seorang murid
dalam berinteraksi. Guru dilihat dan dicontoh oleh muridnya. Yang ketiga, pendidik atau murabbi atau dai merupakan sosok manusia beriman yang berfungsi membimbing, mengarahkan, menunjukkan, mengajak, dan menyediakan kondisi-kondisi yang membuat peserta didik menyiapkan dirinya meraih tujuan hidup yang menjadi fitrahnya. Pendidik ini pula yang seharusnya menjadi teladan nyata di dalam kehidupan yang dapat diamati peserta didik. Sebagai figur penghubung terhadap umat yang ideal, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru sebelum mengajarkan atau menularkan ilmunya kepada peserta didik. Di antaranya, yang pertama berilmu, yang kedua beramal, yang ketiga berdakwah, dan yang keempat sabar dengannya. Di antara etika yang harus diperhatikan oleh seorang guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengikhlaskan ilmu untuk Allah. Yang kedua, jujur dalam segala tindakan dan ucapan. Yang ketiga, serasi antara ucapan dan perbuatan. Yang keempat, bersikap adil dan tidak berat sebelah. Yang kelima, berakhlak mulia dan terpuji. Yang keenam, tawadu atau merendahkan diri kepada Allah. Yang ketujuh, pemberani. Yang kedelapan, bercanda bersama anak didiknya. Yang kesembilan, sabar dan menahan emosi. Yang kesepuluh, menghindari perkataan keji yang tidak pantas. Dan yang kesebelas, berkonsultasi dengan orang lain. Demikianlah pembahasan materi mengenai sertifikasi, organisasi, dan etika guru dalam pendidikan Islam. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.